sudah di tangan saya, sejujurnya. Sudah ditandatangani, sudah diserahkan ya? Aku tidak mau tanya, pokoknya udah di tangan saya. Artinya apa? Iya. Ayo, udah di tangan saya. Tapi kami tidak mau clearkan detailnya tentang apa. Tapi yang jelas Besok sudah resminya. final lah hari ini. Maaf jika aku mendahului saking semangatnya. Iya. Ya. Jadi kita Guys, lihat, kenapa banyak orang menilai bahwa Rizmon Hasyolan Syaripar yang sudah mendapatkan SP3 dari Polda Metro Jaya, maka itu akhirnya membuat Rizmon tidak hanya lolos dari jeratan hukum berkaitan dengan tuduhan terhadap Pak Jokowi sebagai pemilik ijazah palsu, bahkan konon ijazah Yamaguchinya pun itu kasusnya bakal dihentikan. Benarkah seperti itu? Ayo kita bahas. Ini video kalian tonton ya sampai dengan akhir, dan aku berharap ini cuma sekedar diskusi. Aku nggak mau ngedit-ngedit, aku nggak mau banyak panjang lebar. Tapi kalau teman-teman memang adalah pegiat atau kepingin mendapatkan informasi yang valid serta orang yang mau mendapatkan pengetahuan, maka aku pikir video ini akan sangat bermanfaat. Kita bahas spesifik soal kasus Rizmon Syaripar. Dari dua kasus kita tahu terkait tuduhan beliau kepada Pak Jokowi bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, kita tahu bersama sudah RJ dan kemarin hari sudah mendapat SP3 secara resmi. Jadi dia udah pakai kacamata hitam, dia sudah bakal menikmati tidur yang nyenyak, dan dia sekarang sedang fight bersama Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini lucu, orang yang paling pertama menuduh ijazah Pak Jokowi palsu dengan metode penelitian digital forensik sekarang sudah sadar. Yang lain cuma ngikut dia, Roy Suryo, Tiva ngikut dia. Sekarang begitu dia sudah sadar, malah Roy Suryo, Tiva dan lain-lain ya mengelak gitu. Malah merasa bahwa mereka punya penelitian sendiri. Tapi sudah itu urusan mereka lah, publik juga bisa menilai kok. Dan kasus yang kedua dari Rizmon adalah kita tahu dia saya laporkan, saya bersama Bang Roni Teguh bersama Joshua Sinambela melaporkannya sebagai pemilik ijazah palsu. Guys, rame kemudian orang menilai Rizmon akhirnya minta RJ kepada Pak Jokowi gara-gara dia ditekan ketika ketahuan bobrok dan juga pembohongan publiknya yang menggunakan ijazah palsu itu terbongkar dan dilaporkan secara resmi oleh kami ke Polda Metro Jaya. Oke, silakan, itu spekulasi yang punya alasan ya. Sehingga itu ketika kemudian sudah ketahuan demikian, maka Rizmon hanya akan bisa selamat kalau kemudian dia menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dia kemudian RJ dengan Pak Jokowi dan akhirnya mendapat SP3, maka selain dia bebas dari jeratan hukum yang berkaitan dengan tuduhannya kepada Pak Jokowi, dia pun bakal bebas karena laporannya, ya, laporan terkait ijazah palsu Yamaguchinya itu juga bakal dicabut oleh saya dan Roni Teguh dan kawan-kawan. Oke, kalau yang pertama saya setuju bahwa dia sudah bebas, iya. Tapi yang kedua, saya tidak akan pernah setuju dan saya akan tetap konsisten untuk tetap yang namanya Rizmon Hasyolan Syaripar bertanggung jawab terhadap tuduhan kami bahwa yang bersangkutan adalah pemilik ijazah palsu Yamaguchi. Hari ini teman-teman relawan, tidak hanya Pak Jokowi ya, Pak Jokowi sudah maafkan, sudah selesai pertemuan satu kali dan mudah-mudahan itu satu kali dan yang terakhir dengan Pak Jokowi. Relawan sekarang nampaknya sedang, relawan Pak Jokowi ya, sedang merangkul dan sedang bersama-sama dengan Rizmon Hasyolan Syaripar. Tidak hanya dalam konteks silaturahim, karena itu baik juga dalam bersilaturahmi, tapi bisa saja mereka akan dalam satu barisan untuk melawan hoax yang dilancarkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal itu kita harus hormati dan harus kita hargai. Tapi saya juga berharap teman-teman relawan, saya juga berharap Rizmon Hasyolan Syaripar hormati saya sebagai orang yang mempertahankan integritas saya sebagai pelapor. Saya bukan tidak mau berdamai karena saya tidak pernah konflik dengan Rizmon Hasyolan Syaripar. Saya tidak pernah berkelahi, saya tidak pernah perang urat saraf, saya tidak pernah mendapatkan pernyataan buruk dari beliau ke saya juga tidak bermaksud membuat pernyataan buruk kepada beliau. Tapi yang sedang saya perjuangkan adalah Rizmon bertanggung jawab. Pertanggung jawabannya apa? Bahwa selama ini dia membohongi kita semua dengan menggunakan ijazah palsunya, menggunakan gelar palsunya, dia sudah menjadi saksi di persidangan, dia sudah keluar-keluar di ruang publik, walaupun dia sadar dia salah dalam konteks penelitiannya, yang katanya penelitian itu, tapi dia belum mengungkapkan
kebenaran yang sesungguhnya dan belum ada fakta hukum atau belum ada kepastian hukum yang memastikan apakah benar-benar tuduhan kami ini salah atau dia yang benar. Nah, selama itu belum terjadi, maka bagi saya pantang untuk kemudian saya berhadap-hadapan dengan beliau, pantang bagi saya untuk kemudian berkomunikasi dengan beliau, karena itu akan jadi konflik interest. Karena laporan saya bukan laporan personal, laporan saya itu adalah bagian dari integritas hukum kita, itu bagian dari amanat publik kita. Kenapa aku bilang amanat? Karena gini guys, ini ada orang melakukan pelanggaran tindak pidana yang kita lihat di hadapan mata kita, maka tindak pidana itu harus dipertanggungjawabkan. Kecuali mungkin saya bersinggungan atau Rismond membuat tindak pidana yang membuat saya sakit hati, membuat saya tersinggung, nama saya dirusak, saya difitnah. Satu-satunya cara untuk dia mendapatkan kepastian hukum walaupun tidak masuk ke polisi, ya saya maafkan dia. Maka tidak ada lagi problem. Tapi dalam konteks dia melakukan tindak pidana yang ini menjadi delik umum, tindak pidana yang ini menjadi problem hukum kita, maka tidak bisa kemudian saya bernegosiasi dengan beliau. Saya bisa cabut laporannya, mungkin karena saya bernegosiasi karena apapun, karena transaksi apapun, mungkin saya dibayar 50 miliar, atau mungkin saya diperintah sama Pak Jokowi, katakanlah demikian. Tapi besok atau lusa, Roy Suryo, Tifa, atau orang-orang secara publik pasti akan melaporkan Rismond Hasyolan Sianipar. Kalaupun mereka tidak mau melapor di Polda Metro Jaya, karena Polda Metro Jaya katakanlah sudah mungkin berbarengan dengan Rismond selama ini, Rismond atau kasus hukumnya dicabut oleh Polda Metro Jaya. Tapi kalau kemudian dilaporkan di Bareskrim, dilaporkan di Polda-Polda lain, itu bisa terjadi. Ya. Nah, silakan Anda menilai apakah saya akan cabut karena saya dibayar dan lain-lain sebagainya. Tapi saya pastikan bahwa Rismond Hasyolan Sianipar, laporan saya terhadap beliau di Polda Metro Jaya tidak akan pernah saya cabut. Anda bisa menilai, Bang Bil, lo ini termul, lo ini adalah anak buahnya Pak Jokowi. Biar bagaimanapun kalau diperintah sama Solo, lo pasti akan ikut. Saya setuju. Saya adalah termul. Saya setuju kalau saya dianggap sebagai anak buahnya Pak Jokowi. Saya setuju kalau saya dinilai sebagai relawan atau anak buah, pengikut, atau apapun. Saya setuju. Tapi saya tidak pernah setuju kalau saya kemudian diperintahkan Pak Jokowi untuk melapor Rismond atau diperintahkan Pak Jokowi untuk mencabut laporan. Karena itu tidak akan pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Apalagi saya sudah bertemu dengan Pak Jokowi, saya mendapat dukungan dari beliau bahwa jangan pernah mencabut laporan itu karena itu adalah penegakan supremasi hukum dan ini tidak ada kaitannya dengan masalah personal. Saya merasa tenang dan merasa bahagia di situ. Bahwa kemudian hari ini Pak Jokowi berdamai dengan beliau, bahwa hari ini dia sadar dan insaf bahwa ijazahnya Pak Jokowi asli, urusan lain. Oke? Jadi kita tidak akan pernah mencabut laporan itu. Silakan Anda tuduh saya seperti itu. Tuduh saya sebagai orang yang menjilat kepada Pak Jokowi, monggo. Tapi Anda harus hargai, ada Joshua Sinambela sebagai praktisi di sana, ada Roni Teguh sebagai akademisi di sana, yang mereka tidak mungkin menjadi bagian dari relawan pengikutnya Pak Jokowi. Bahkan seorang Joshua Sinambela pernah mengkritik Pak Jokowi dalam postingan Facebooknya, yang menilai bahwa Pak Jokowi ini cuma mencari pencitraan untuk kemudian RJ bersama Rismond Hasyolan Sianipar. Meski demikian, Joshua tetap sangat menghormati Pak Jokowi dan saya juga pastikan Joshua tidak bermaksud untuk merendahkan Pak Jokowi. Tapi itu bentuk bahwa komitmen seorang Joshua sebagai akademisi, demikian juga Roni Teguh, mereka tidak akan bernegosiasi dengan siapapun selain negosiasi itu adalah kepastian hukum. Guys, bisa saja Polda Metro Jaya memanggil saya, Bang Bil, nampaknya laporan ini harus dicabut karena ABCD, saya akan publikasikan. Kalau kemudian ada perintah, saya diperintah oleh Polda Metro Jaya harus cabut, saya diperintah oleh Pak Jokowi harus cabut. Karena ini soal integritas. Nama baik itu lebih berharga daripada emas dan permata. Guys, saya sudah melaporkan Rismond, saya sudah melakukan observasi sampai ke Jepang, saya sudah melakukan penelitian sampai dengan hal-hal yang sangat detail soal Rismond. Kenapa saya harus cuma terjebak menghormati Rismond bersama relawan Pak Jokowi, bahkan Pak Jokowi? Kenapa mereka tidak menghormati saya sebagai orang yang punya integritas, sebagai orang yang melaporkan Rismond? Kenapa saya harus tunduk dan patuh kepada sesuatu yang sebenarnya sudah jelas-jelas dalam pandangan saya itu melanggar. It's logic. Saya tidak akan bernegosiasi dengan siapapun. Tapi saya akan tetap hormat kepada Pak Jokowi. Saya akan tetap tunduk sebagai bagian dari orang yang menghormati beliau. Dan ketundukan saya lontarkan karena saya mendapatkan sebuah pernyataan langsung dari Pak Jokowi bahwa urusan Rismond itu adalah supremasi hukum yang harus ditegakkan. Kalau memang Rismond bersalah, maka dia akan mendapatkan konsekuensi hukumnya. Kalau kemudian Rismond ternyata benar sebagai pemilik ijazah asli dan dia lulus dari Yamaguchi Jepang, maka saya akan menerima konsekuensinya. Apakah itu dilapor balik atau mungkin saja kasus yang berkaitan dengan Rismond ini akan di SP3-kan terkait Yamaguchi Jepang.
Simple. Itu yang saya dapatkan dari Pak Jokowi. Tidak ada perintah untuk memberi laporan dan tidak ada perintah untuk mencabut laporan. Bahkan tidak ada saran untuk bertemu dengan Rismon. Bahkan tidak ada saran untuk berjabat tangan dengan Rismon. Dan dia juga tidak melarang. Jadi semua yang kita lakukan ini organik. Bahwa kemudian kita melapor ke Pak Jokowi, iya. Tapi Pak Jokowi tidak kemudian meresponnya dengan memerintahkan A, B, C, D. Bahkan saran pun dia tidak lakukan. Dia mengapresiasi kepada siapapun. Mau dia blunder, mau dia ideal, mau dia profesional, mau dia proporsional, mau dia jelek. Apapun yang ditampilkan para pendukung Pak Jokowi, itu semua organik. Tidak diperintah. Kalau seandainya semua pergerakan relawan dan pendukung Pak Jokowi ini berdasarkan perintah, aku yakin yang akan tampil di TV tidak semua orang. Yang akan tampil di TV tidak hanya Andi Azwan, tidak hanya Rasman, tidak hanya Farhad, tidak hanya Bang Semar, tidak hanya Budius, ya, tidak hanya David Payung, tidak hanya Pak Darmizal, tidak. Bisa saja ada orang-orang khusus yang memang ditugaskan sebagai juru bicara Pak Jokowi untuk bicara di media publik. Tapi karena Pak Jokowi ini tidak pernah mengintervensi siapapun untuk tampil di ruang publik memberikan dukungan ke dia, bahkan menghina dia sekalipun, maka yang muncul adalah orang-orang yang Anda lihat selama ini. Guys, tolong ini dipahami dengan baik. Memang ini rumit. Memang mungkin kebanyakan orang di sebelah sana atau sebagian orang punya tradisi. Kalau menyelesaikan masalah dengan bayaran. Kalau mau tampil di media sosial atau di media publik, Anda diatur oleh bohir atau diatur oleh figur Anda. Mungkin pola-pola itu terjadi di pihak-pihak tertentu. Tapi di pihaknya Pak Jokowi, ada yang menghajar Pak JK. Ada yang membilang kenapa kita harus hajar JK. Ada yang memerintahkan ayo kita sama-sama gugat JK. Ada yang melaporkan Yusuf Kalla gara-gara masalah 50 miliar, gara-gara masalah BBM, gara-gara masalah penggulingan Prabowo. Ada yang bicara juga soal Islam Kristen, ada yang gugat soal hutang, bla bla bla. Tapi ada juga relawan Pak Jokowi yang menganggap buat apa kita bahas itu? Dan buat apa kita bermusuhan dengan Pak JK? Sedangkan Pak JK secara hukum juga tidak memiliki sesuatu yang kemudian secara langsung menghina Pak Jokowi. Dan kalau soal Islam dan Kristen, ngapain relawan-relawan Pak Jokowi bicara soal syahid Islam dan Kristen? Biarkan saja itu adalah kelompok yang beragama. Biarkan saja kelompok Kristen, biarkan saja kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak terafiliasi dengan orang-orang pendukung Pak Jokowi. Kenapa? Karena bisa saja dengan cara-cara seperti ini justru kita semakin memperlebar masalah. Seolah-olah Pak Jokowi itu punya banyak musuh. Megawati lah, SBY lah, JK lah, ya, Anies Baswedan lah, Ganjar lah. Seolah-olah semua menjadi musuh. Pak Jokowi cuma sendiri dimusuhi oleh banyak orang. Padahal kadang-kadang Pak Jokowi itu orang yang roman bersama Pak SBY, roman bersama Pak JK, roman bersama seluruh elit-elit negeri. Tapi menjadi rusak oleh karena pengikut-pengikutnya. Tapi saya tidak mau menyalahkan teman-teman relawan. Tapi begitulah dinamika yang ada di relawan. Sama dengan kasus Rismon Hasyolan Senipar. Ada yang kemudian menilai bahwa Rismon ini harus kita damaikan, harus kemudian kita berteman dengan dia dan kita rangkul. Tapi ada juga orang-orang yang mendukung Pak Jokowi, tapi kemudian menolak berada di barisan dengan Rismon Hasyolan Senipar. Dan itulah organik. Menurut kalian bagaimana? Tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Saya Bang Bill, Offside.